Baik, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan. Pagi. Iya, terima kasih ya masih bersemangat ya untuk sesi kali ini ya. Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah duduk dengan nyaman? Oke, karena sesi kita kali ini tidak menggunakan laptop ya, mungkin laptopnya bisa ditutup dulu masing-masing ya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan cepat selesai. Begitu? Ya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Bintoro Surodidogo ya, bisa dipanggil Leo atau Bintoro, silahkan. Berikut sepintas biodata. Oke, saya background pendidikan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Diponegoro. Pengalaman sebelum instruktur di BLK Semarang 2 saat ini saya 4 tahun di perbankan dan 1 tahun di Exportimport sebagai accounting and finance. Oke, ini ada media sosial saya, silakan kita berinteraksi di sana atau bisa disimpan nomor HP saya jika ke depan kita butuh diskusi atau konsultasi mengenai produktivitas. Itu ya, sepintas perkenalan saya. Cukup ya, kita lanjut. Untuk keamanan dan kenyamanan dalam proses pembelajaran kita kali ini perlu saya buka dengan pengarahan tentang safety atau K3 ya. Patuhi arahan instruktur. Oke. Nanti di dalam dinamika pembelajaran kita, lebih baik bergeraknya dengan berjalan, bukan berlari ya. Kalaupun ada hal-hal darurat juga tidak usah panik. Lebih baik yang pertama safety first, berjalan tidak berpanik lalu pelarian gitu ya. Hargai semua komponen pelatihan, bahan pelatihan, peralatan pelatihan, penyelenggara pelatihan, instruktur maupun sesama peserta, dan nanti bahan-bahan prakteknya. Berikutnya, tata alat belajar Bapak Ibu masing-masing ya, agar nyaman di dalam belajar, agar di dalam menyerap juga tidak ada gangguan gitu ya. Jaga kebersihan diri dan lingkungan, patuhi tata tertib pelatihan yang sudah terpasang di depan kelas tadi ya. Bapak Ibu sudah visual tadi. Dan perhatikan visual kontrol sekitar. Oke, di sini ada tanda toilet, ada tanda exit, ada tanda titik kumpul. Jika nanti di tengah sesi Bapak Ibu ingin kembali, silakan langsung angkat tangan, tinggalkan tempat duduknya, toilet ada di belakang kanan Bapak Ibu masing-masing ya. Dan pintu keluar kita jika dalam keadaan darurat, oke, ada di belakang kiri Bapak Ibu masing-masing. Dan kita ketemu di titik kumpul ada di taman di depan kelas kita, sudah ada tandanya juga. Cukup dipahami ya? Lanjut. Oke, mungkin saya absen dulu ya. Atas nama Ibu Titi Swanti apakah hadir? Baik Ibu Titi, terima kasih. Atas nama Ibu Ella Dewi Jantika hadir. Oke, terima kasih semangatnya. Atas nama Pak Eri Sudibyo. Oke Pak Eri, terima kasih sudah datang, sudah join. Atas nama Ibu Rizky. Oke Bu Rizky, terima kasih. Atas nama ini Pak atau Bu ini dia catat sepertinya Bu, semoga tidak salah. Oke, terima kasih Bu. Gitu ya, saya tidak salah sebut gitu ya. Oke, saya akan lanjut. Sebelum belajar mengajar, saya ingin menawarkan kontrak dulu. Kita kontrak dulu ya. Saya sebagai instruktur, panjenengan sebagai peserta. Di dalam proses pembelajaran nanti ya, kita sepakat untuk sama-sama tertib ya. Saya instruktur, panjenengan sebagai peserta sama-sama tertib, hadir tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran ya, karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran andragogi, artinya pembelajaran manusia dewasa. Semakin aktif maka akan semakin mudah menyerap dan banyak mendapatkan informasi. Lalu jaga suasana pembelajaran dan ikuti tahapan sesuai jadwal yang telah disediakan oleh penyelenggara pelatihan. Ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Kalau cukup berarti sepakat ya? Kalau sepakat berarti saya boleh mulai. Oke, saya mulai dengan sebelumnya silakan masuk ke menti.com ya. Saya ingin mengukur Bapak Ibu setelah mendapatkan pelatihan mengenai produktivitas. Apa itu produktivitas ya? Silakan masuk ke Menti. Oke, masukkan kode 73192616 ya. Jika sudah masuk, silakan ikuti arahan atau instruksi yang ada di menti.com. Oke, saya izin untuk menampilkan outputnya ya. Oke, 3
4 peserta sudah masuk? Oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa paham Anda mengenai konsep produktivitas ya, dari awal sudah diajarkan pengantar produktivitas sampai produktivitas, pengerjaan produktivitas. Oke. Oke, 5 orang sudah mengisi menti ya. Saya jadi dapat sedikit gambaran nih, walaupun gambar kasar, seberapa paham mengenai konsep produktivitas. Saya izin nanti untuk kembali ke slide. Oke, karena rata-rata pemahamannya sudah menengah ke atas, saya hanya mereview saja apa itu produktivitas secara teknis ya. Produktivitas itu adalah perbandingan antara output dengan input. Kata kuncinya inputnya terkait dengan proses. Oke, apa yang dimaksud output? Ada yang bisa? Ya, silakan ditulis di. Barang jadi, keluaran produknya, hasil dari prosesnya, itu yang dinamakan output. Lalu input, ada yang boleh? Input? Ya, boleh. Masukan atau modal? Oh gitu, oke. Masukan, bahan baku, modal ya, bahkan sudah disebutkan oleh Bu Ella dan lain-lain, nanti akan kita bahas apa itu output dan input ya. Lalu secara filosofis adalah sikap mental yang menginginkan bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya di sana ada perbaikan ya, perbaikan. Kalau sudah baik bagaimana? Ditingkatkan ya, lebih baik lagi. Tadi saya dengar perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement kan gitu ya. Nah nanti dalam sesi ini kita akan sama-sama belajar. Output dan inputnya akan kita identifikasi agar peningkatannya nanti tepat gitu ya. Nah, agar peningkatan produktivitasnya tepat dengan tujuannya gitu ya. Nah sesi kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ini adalah bagian dari unit kompetensi menganalisis hasil pengukuran produktivitas. Tujuannya setelah mendapatkan ini, peserta kompeten untuk menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas berdasarkan tujuan yang akan dianalisis. Kompeten menjelaskan tujuan produktivitas yang akan dianalisis sesuai dengan pedoman yang mempengaruhi produktivitas, gitu ya. Dan menjelaskan cara mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas berdasarkan tujuan yang akan dianalisis. Manfaatnya apa? Jika peserta pelatihan kompeten dalam 3 hal ini, maka bisa tersedia hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sesuai tujuan yang akan dianalisis. Ya, di sini ada kata kuncinya adalah sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa saja sih? Sabar, akan kita kupas satu persatu. Namun sebelumnya saya akan membagikan lembar pretest ya. Tadi saya sudah mengukus beberapa jauh pemahaman mengenai konsep produktivitas. Saya coba dengan tes tertulis lagi. Silakan masing-masing saya berikan satu lembar. Jangan lupa diisi namanya. Ya. Waktunya cukup 1 menit saja. Jika sudah selesai, silakan kertasnya ditaruh di pojok kanan meja Bapak Ibu masing-masing dalam posisi tertutup. Ya, waktu 1 menit saya persilahkan. Baik, belum 1 menit, namun sudah selesai semua. Yang belum selesai sudah dicari. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Boleh dong saya lanjut? Oke, nah saya akan tunjukkan recap ya, listen journey atau perjalanan pembelajaran kita di sesi ini. Ya, ini terkait dengan tadi sudah saya sebutkan, menganalisis hasil pengukuran produktivitas itu terdiri dari 3 elemen. Menyiapkan data dan informasi produktivitas.
menganalisis data dan informasi produktivitas. Hasil analisis ini kita lakukan menyusun kesimpulan dan rekomendasi peningkatan produktivitas. Sesi kali ini kita akan mendalami mengenai menganalisis data dan informasi produktivitas. Maka nanti akan dibutuhkan ya pengetahuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas serta pengetahuan untuk menganalisis data dan informasi yang terkait dengan produktivitas. Itu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar nanti kesimpulan dan rekomendasinya itu tepat. Rekomendasi peningkatan produktivitasnya tepat. Data informasi, jika kita bilang saya sebutkan apa itu data, apa itu informasi, tentunya akan sangat luas karena ada berbagai banyak data, ya, data kependudukan, data luas wilayah, ya, data pendapatan, oke, data apalagi harga lombok, harga bawang termasuk data, itu ya. Nah, apakah itu terkait dengan produktivitas? Nah, kita perlu identifikasi akan nanti rekomendasinya untuk peningkatan produktivitas sesuai. Begitu gambaran besarnya. Kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Secara garis besar, faktor-faktornya dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah faktor teknis, ya, faktor produksi atau operasional, faktor sumber daya manusia, dan faktor finansial. Apa yang dimaksud faktor teknis? Itu antara lain lokasi, ukuran pabrik, penggunaan mesin yang tepat, teknologi teknik penelitian, pembahasan otomatisasi produksi, layout produksi, dan sebagainya yang terkait dengan teknis. Ya, yang kedua faktor produksi atau faktor operasional. Antara lain ada planning atau perencanaan, koordinasi, penggunaan bahan baku berkualitas, pengendalian produksi, dan tadi sempat disebutkan ya di sana ada bahan baku. Nah, ini beberapa kali mengatakan faktor produksi atau operasional ini adalah bisa diartikan sama dengan input. Nah, input nanti kita akan sama-sama belajar, kita kelompokkan input dalam 5M. Itu ya. Yang ketiga faktor sumber daya manusia, tentunya harus selektif ya dalam memilih sumber daya manusia terkait dengan skill atau keterampilannya, knowledge atau pengetahuannya, dan attitude atau sikap tingkah lakunya. Dan yang keempat faktor finansial, yaitu ada kapital, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini semua tertuang di dalam neraca keuangan perusahaan. Masih ingat neraca ya? Ada aktiva dan yang sebelah kanan pasifa. Ini data tersebut nanti bisa didapat di neraca keuangan. Sampai sini dulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Cukup paham ya? Jika saya tanyakan apa saja 4 faktor yang mempengaruhi produktivitas, bisa ya? Teknis, produksi, SDM, finansial. Oke, lanjut bungkus ya. Bungkus, oke. Berikutnya, nah ini tadi kita membahas tentang 5M tadi masuk di input. Input itu apa nanti? Faktor produksi atau faktor operasional ya. Nah, ini bentuknya ya. Bentuk apa ini? Ikan ya. Nah, 5M ini perhatikan saja. Di sini saya gambarkan ikan ya, agar mudah mengingat. Jadi nanti kalau ditanyakan 5M, ingat-ingat gambar ikannya gitu ya. 5M itu man atau manusia, machine atau mesin ya, money atau uang atau modal, method atau metode prosedur, material atau bahan baku. Dalam konsep yang lebih modern ada boleh menambahkan tidak hanya 5M tapi 1E, yaitu environment atau lingkungan. 5M 1E ini adalah input ya, ternyata dia memasukkan lingkungan ini sebagai input di dalam prosesnya. Dan semua komponen ini mengandung risiko potensial untuk terjadinya masalah. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu 5M 1E sudah cukup jelas? Apa M bisa disebutkan 5M? M pertama? Man, machine, money, method, material, 1E-nya
environment atau lingkungan. Oke, cukup paham ya? Boleh saya lanjut? Bungkus ya ikannya ya? Oke, dibungkus. Ya, berikutnya setelah kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, lalu kita akan mengetahui langkah-langkah melakukan identifikasinya. Itu ya, sebetulnya ada beberapa macam cara atau langkah identifikasi, namun kita akan fokus pada analisa root, yaitu identifikasi dengan tidak menunggu masalah dan mencari penyebabnya. Artinya kita melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi terjadinya masalah. Itu ya. Nah, analisa root ini ada 3. Yang pertama metode Ishikawa atau fishbone. Apa itu fishbone? Tulang ikan. Bagaimana bentuknya tadi tulang ikannya? Pink ya, tulang ikannya pink ya. Oke. Itu karena tadi gambarnya pink. Oke, bentuk tulang ikan itu adalah ada tulangnya yang besar ya. Mungkin kalau manusia itu adalah tulang belakang dan ada duri-durinya. Dan di masing-masing duri itu masih ada duri-duri halusnya. Nah, itulah masalah ya. Jadi kita mengidentifikasi masalah 5M1E digambarkan layaknya tulang ikan dengan duri yang berlapis-lapis. Lalu yang berikutnya metode 5 whys atau 5 why sampai 5 kali. Kenapanya sampai 5 kali. Ya, ini untuk mengejar atau mendalami informasi penyebab masalah dengan menanyakan 5 kali why. Mengapa hal terkait bisa terjadi. Contohnya ya, kenapa terjadi masalah tidak tercapainya target produksi? Ya, kenapa? Ternyata mesinnya sering down di saat kita kejar produksi. Kita tanyakan lagi, kenapa mesinnya sering rusak? Why ya. Ternyata jarang dilakukan pemeliharaan atau maintenance. Kenapa jarang dilakukan pemeliharaan atau maintenance? Ternyata tidak ada anggarannya untuk tahun ini pemeliharaan itu. Apakah kamu ada anggaran? Kita tanyakan, kok bisa sampai why? Kenapa bisa tidak ada anggarannya? Jangan-jangan salah di perencanaan, atau jangan-jangan memang itu tidak terpikirkan. Nah, sampai tahap ke 5, lapisan kelima why ini kita cari akarnya di mana sih? Gitu ya, kita tanyakan 5 kali. Nah, setelah ketemu 5 kali, kita perkuat lagi. Oke, kita perkuat lagi prioritas mana sih yang akan ditangani dengan metode 5W2H. Ya, dengan mempertanyakan buat masalahnya apa? Why? Kenapa masalah itu terjadi? When? Kapan atau bila mana masalah itu terjadi? Where? Di mana? Ya, di divisi apa, di bagian apa itu terjadi? Who? Siapa yang menyebabkan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah itu? How often? Seberapa sering masalah itu terjadi? Lalu how much atau how many ya? Seberapa besar dampaknya, seberapa banyak kerugiannya dan sebagainya. Ini guna mencari akar penyebab masalah dan ini yang prioritas masalah yang perlu ditangani. Oke, sampai sini dulu langkah-langkahnya. Ada yang didiskusikan? Cukup jelas ya kalau saya tanyakan 3 metode analisa root. Apa itu root? Root adalah akar. Nah, 3 cara identifikasi untuk mencari akar masalah ada apa saja? Ishikawa atau fishbone. Oke. Why 5 why lalu 5W2. Oke, bungkus lagi ya. Oke. Nah, tujuannya kita mengidentifikasi masalah pada faktor-faktor produktivitas itu tadi adalah agar tersedia data dan informasi produktivitas yang akan dianalisis berdasarkan tujuannya. Itu ya, jadi kita harus tahu dulu nih faktor produktivitas apa saja, lalu kita identifikasi agar kita yang nanti menganalisisnya sesuai tujuan. Apa tujuannya? Apakah kita akan menganalisa produktivitas tenaga kerja? Apakah kita akan menganalisa pengukuran produktivitas bahan baku? Apakah kita akan menganalisa pengukuran produktivitas material, modalnya atau energinya? Nah, itu gunanya identifikasi agar tepat berdasarkan tujuan itu tadi. Produktivitas parsial ya, bahwa itu 1 produktivitas tenaga kerja berdiri sendiri, bahan baku berdiri sendiri, material berdiri sendiri, atau bisa juga gabungan. Kita melihat produktivitas tenaga kerja dan bahan bakunya, atau secara keseluruhan itu produktivitas total faktor. Nah, kesimpulannya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas teridentifikasi, maka akan diketahui tujuan produktivitas yang akan dianalisa apa saja. Ini tadi ya, tersedianya data dan informasi
produktivitas yang akan dianalisis berdasarkan tujuannya, ya. Jadi tujuannya nanti akan tepat sehingga nanti pada elemen kompetensi berikutnya memberikan rekomendasi itu akan tepat. Tujuannya kita akan menganalisa hasil pengukuran yang mana. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ganti saya yang nanya ya. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas terkait dengan faktor produksi atau operasional ya, apa? Masih ingat 5M 1E? Ya, dunia. Mesin, metode, material, money, environment. Oke, 5M 1E. Itu ya. Bungkus kemudian ya. Bungkus. Oke. Berikutnya 5 kenapa ya? Perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar apa ya kira-kira ya? Orang malas, Pak. Ya, Bu Ella silakan. Orang kurang bersemangat dalam bekerja. Kurang bersemangat dalam bekerja itu ya. Nah, apa yang terjadi dalam bekerja tersebut kurang bersemangat di dalam bekerja. Nah, coba Bu Ella identifikasi penyebabnya dengan 5 why. Kenapa dia kok kurang bersemangat di dalam bekerja? Karena dia kelelahan. Kenapa dia tidak semangat? Karena dia kelelahan. Kenapa dia kelelahan? Karena dia kurang tidur. Kenapa dia kurang tidur? Karena dia selembur, Pak. Oke, karena dia habis lembur. Apakah tiap hari? Kenapa dia lembur tadi malam? Karena kerjaan kemarin belum selesai. Kenapa kok bisa pekerjaan kemarin hari ini belum selesai? Dia suka menunda pekerjaan. Oh, oke, suka menunda-nunda pekerjaan. Kenapa ya menunda-nunda pekerjaan? Dia gaji kurang gede. Karena gajinya kurang gede gitu ya. Berarti masalahnya ada di mana? Gaji, Pak. Ada di gaji atau mainnya? Mainnya atau metodenya? Metode ya berarti. Ya, kalau gajinya gede kira-kira bisa beli satu hari menjadi 48 jam atau tetap 24 jam? Tetap 24 jam gitu ya. Oke, kita dalami dengan 5 why gitu ya. Nah, berikutnya masih ingat gambar apa ini? Tapi ikannya ikan mas, sekarang ikannya ikan bandeng ya. Bandengnya ini silakan nanti dibakar, namun sebelum dibakar di sini ada masalah yang apa adalah target penjualan tidak tercapai. Oke, lalu ditemukan bahwa penyebab utamanya karena kurangnya motivasi. Nah, tolong diidentifikasi dengan tulang ikan fishbone ini ya. Kira-kira dari faktor manusia apa yang menyebabkan potensi apa sih yang menyebabkan kurangnya motivasi? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan tulis sih. Bisa jadi karena dia itu kurang kompeten dalam melakukan penjualan itu, skillnya masih Oke, skill penjualan kurang, tidak kompeten dalam penjualan, apalagi kira-kira? Dia belum punya pandangan ke depan atau belum punya keinginan untuk berprestasi, belum punya keinginan untuk berkarir menjadi lebih baik. Oke, achievement motivasinya kurang gitu ya, belum punya keinginan yang mendesak gitu ya. Ya, oke, itu tadi jadi dari faktor manusia ternyata ada faktor-faktor kecilnya yang bisa kita gali. Lalu dari faktor mesin kira-kira apa yang menyebabkan ini kurangnya motivasi? Mesin dulu. Mesin cepat rusak. Oke. Bisa bikin orang yang memegang mesin itu malas bekerja ya. Mesin rusak-rusak saja gitu ya. Apalagi kira-kira Pak ini mesin Pak? Dukungan spare part yang kurang ya. Karena mesinnya itu sudah mesin jadul, spare partnya susah dicari. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan? Cukup lanjut dibungkus? Oke, badan bakarnya dibungkus itu ya. Nah, setelah membungkus 2 badan, saya mau berikan oleh-oleh lagi ya. Oleh-olehnya ini boleh dimakan tetap. Ya, saya akan membagikan masing-masing 1 lembar post test. Silakan diisi nama, ya, dan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Waktu 1 menit, selesai tidak selesai, 1 menit berakhir, kertas akan diletakkan di pojok kanan dalam posisi tertutup. Oke, sudah semua ya, walaupun belum 1 menit. Cukup mudah? Oke, semoga mudah ya, tidak mubeng dengan materi kita hari ini. Karena
karena tadi sudah ditunjukkan jalannya, jadi nggak mumpung ya. Semoga makin mudah. Oke, nanti saya akan cek ya hasil evaluasinya. Oke, nah saya akan memberikan tugas tambahan. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan mencari referensi dan susulan rekomendasi mengenai cara meningkatkan produktivitas kerja karyawan terkait faktor sumber daya manusia. Ya, harusnya nanti ada beberapa faktor, 4 faktor ya. Nah, namun nanti tugasnya kebanyakan, kasihan Bapak Ibu ya. Terkait faktor SDM saja. Ya, itu. Cari referensi mengenai cara tersebut. Lalu susun rekomendasinya dikumpulkan maksimal esok hari. Ya, ini untuk persiapan materi kita besok ya. Bisa dikirimkan ke WhatsApp saya, boleh ke email saya. Silakan dicatat. Sampai sini dulu. Tugas tambahan, ada yang mau protes? Enggak ada ya? Oke, berarti dengan senang hati saya beri tugas. Tidak ada yang didiskusikan lagi? Cukup? Cukup, oke. Kalau cukup, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semuanya memenuhi kontrak hari ini ya. Karena memenuhi kontrak hari ini, maka sesi akan saya tutup.